Yo, kembali lagi ke acara talk show kita public speaking, yaitu dari musisi terjalin koneksi. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang akan memberikan insight bagi kita yang dengan topik out of the box. Nah, dengan topik out of the box, hari ini nih spesial, kita mendatangkan dia. Nah, ini teasernya dia adalah dia ini jago nge-rap. Nama hingga curi atensi, kala jauh sampai banyak yang tensi. Mungkin beda dimensi, buat banyak lisensi demi dapat kekasih. Dan punya skill public speaking yang bagus, teman-teman. Oke, langsung saja bro, perkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Icat Nainggolan, saya represent dari Blue Homies Record. Saya berasal dari Nabire, Papua Tengah. Dan saya juga belakangan ini aktif dalam workshop dan juga jadi public speaker di event komunitas. Oke, keren ya. Nah, kalau kayak begitu, ini pertanyaan pertama untuk kamu, men. Bagaimana sih kamu untuk menganalisis audiens? Misal kamu nih lagi perform atau apa begitu di apa lagi manggung di muka umum, menganalisisnya kamu gimana itu? Sebenarnya ya kita lihat dulu tergantung audiensnya ini dari mana dulu ya. Kalau semisal audiensnya itu dari contoh anak-anak SMA, ya kita berikan public speaking tentang yang realistis buat mereka. Contoh semisal tentang cita-cita, mimpi, dan kedewasaan. Beda lagi kalau semisal audiensnya itu memang sama-sama pecinta hip hop. Nah, itu mungkin kita bisa jelaskan soal kultur dan lain-lain. Oh iya, masuk ya. Maksudnya saya juga nih sama-sama kita dari penggiat hip hop lah sama-sama Iya, kan. nah. Nah, jelas kalau dalam hip hop nih kita mungkin sharing atau saling ya ibaratnya berbagi kayak panggungan Iya, atau apa. cerita, benar. Oke. Nah, terus semisal kamu nih men, kalau bawakan materi begitu, nah itu kamu biasanya untuk tulis materinya apa, menggunakan temanya tuh dari mana inspirasi kamu untuk menulis tema dari setiap materi yang ingin kamu bawakan ke audiens? Oh iya. Kalau itu sih pastinya dimulai dari keresahan dulu ya bro ya. Yang jelas dimulai dari keresahan, terus habis itu gimana caranya kita bisa membuat keresahan kita menjadi relate sama orang lain. Iya. Dari audiens itu. Ya itu, keresahan itu bukan mencakup tentang diri kita sendiri atau apa-apa, kembali lagi lihat audiensnya dan lain-lain seperti itu. Iya sih. Ya, semisal kita juga kalau bawain keresahan yang begitu berat, kalau audiensnya sendiri kayak belum paham soal itu, nah itu kan maksudnya akan jadi garing ya, Iya, sunyi jadi kalau garing, dalam kita jadi bawain. garing. Oke, bagus. Terus kalau kamu kayak semisal udah ngeblank atau apa, nah itu biasa kan ada improv. Nah, kalau ngomong-ngomong improvisasi nih, biasa kamu punya teknik tidak, Icat, untuk improv kayak biar tidak ngeblank saat di panggung atau bisa ngebawa hidup lagi kembali suasana. Kalau improve-nya biasanya aku ngegunain audiens Ah, untuk meramaikan untuk meramaikan perform atau lain-lain di atas panggung itu. Contoh, semisal aku udah ngeblank banget nih, aku mungkin akan improvisasi. Pertama ya jelas aku udah latihan soal punchline dan lain-lain, dan itu mungkin aku bisa lempar ke audiens pasti yang dimana pasti audiensnya akan paham dan akan berikan feedback bagus lah. Oke, Jadinya akhirnya seru lagi nih, on fire lagi jadinya gitu. Bisa. Tapi kan untuk improv begitu tuh tidak semua orang bisa juga ya. Kalau kayak begitu tuh jelas gimananya sesuai jam terbang lah. Iya, tapi itu juga mau nggak mau wajib sih latihan tuh. Iya kan, makanya itu. Kalau ibaratnya dibawa dadakan juga nih susah begitu tuh. Susah. Susah banget. Nah, terus menurut kamu nih Cat, selama kamu, woi sabar, SD datang, terima kasih Pak. Nah, menurut kamu nih Cat, untuk seorang public speaking kayak kamu di apa muka umum atau apa itu apa yang penting bagi kamu untuk menjadi seorang public speaking? Jadi diri sendiri sih gua. Jadi diri sendiri. Kalau aku iya, jadi diri sendiri. Jadi Menguasai, kita nggak harus gimana caranya relate sama orang itu, kita nggak harus jadi orang itu. Iya. Tapi kita jadi diri sendiri, gimana orang-orang itu yang akan relate sama kita gitu sih. Kita pede, kita bisa kasih tunjuk gitu ya. Iya. Toh kita juga maksudnya jadi public speaking artinya kan kita punya skill atau apa yang untuk dibagi kan. Benar. Oke, bagus. Terus
untuk kamu sendiri Chat, apa ada nggak sih kayak platform atau hal atau tempat begitulah wadah yang untuk kamu sharing-sharing tentang public speakingmu, entah karya-karyamu itu biasa kamu aktif di mana tuh platformnya? Ya itu seperti contoh kalau untuk yang secara live ya, itu mungkin bisa di event-event komunitas atau lain-lain semacam itu. Tapi kalau semisal di sosial media aku mungkin di Instagram, TikTok kayak kayak gitu mungkin nge-live atau apa, terus habis itu sharing-sharing kan, sharing-sharing santai gitu-gitu aja. Iya, ngomong-ngomong soal kamu kayak sering tampil di komunitas kan. Nah, ini di Jogja juga kamu nih kan sudah memiliki panggung kan. Sudah Alhamdulillah. sering manggung-manggung. Terakhir kemarin tuh ada di sempat naik di Bose atau apa. Nah, itu. Bareng abangnya juga kan. Ya. Nah, itu maksudnya panggungan kamu juga udah sering kalau di Jogja sini. Siap, siap. Terus, ini ya pertanyaan terakhir ini. Ini ada namanya kalau di kami di materi public speaking kan, tuh ada namanya REACH. Nah, REACH itu singkatan dari respect, empathy, audible, clarity, sama humble. Nah, menurut kamu bagaimana itu? Kayak pandangan untuk kayak ngomongin tentang dari barang-barang itu. Nah, untuk yang pertama nih dari respect lah begitu. Oke, kalau respect Ah, ya kita tuh harus respect tentang segala hal, mungkin dari kesempatannya juga waktu-waktu untuk audiens dan lain-lain. yo. Dan juga perhatian mereka untuk kita saat public speaking, saat perform dan lain-lain, itu respect itu sangat penting. Terus untuk yang ini, empathy. Untuk yang Empati. empati itu kayak apa ya? Mungkin kamu berusaha relate ya dengan dunia mereka juga yang dari berusaha tadi relate tuh. dengan mereka, benar-benar benar. Ah. Tapi ya itu kita harus tetap jadi diri sendiri, tapi yang penting kita tuh harus tetap mempunyai rasa empati supaya Ah. mereka tuh kayak, oh ini pernah nih sama kayak Ya, aku juga kan. ibaratnya untuk dari keresahan lah. Rata-rata kan lagu yang mungkin viral yang kita sering dengar apa dari genre hip hop sendiri ya. Nah, itu kan pasti dari keresahan-keresahan mungkin yang Pastinya terjadi. dari keresahan pasti. Orang jadi rasa respectnya juga mungkin muncul dari situ Iya, karena ada empati. Nah, terus untuk audible. Nah, itu kayak audible tuh kayak kamu kalau ngomong tuh bagaimana begitu kan nge-rap nih ibaratnya bahasanya cepet nih. Oh iya iya iya. Itu Audible, perlu apa sih itu? artikulasi, Nah, ya. Artikulasi itu ya contoh sama semisal kayak kita lagi nongkrong gini. Ya. Terus habis itu kalau semisal aku ngomong dengan bahasa yang tidak jelas, dengan tutur kata yang tidak bisa ditangkap lah, kumur-kumur lah bahasanya itu. Ya mungkin orang-orang nggak bakal ngerti apa yang aku omongin gitu kan. Jadinya kayak, hah apa sih kayak gitu kan. Cuma kalau dengan artikulasi yang jelas mungkin mereka bisa lebih menangkap lagi. Jadi akhirnya relate-nya juga bisa dapet gitu-gitu. Iya. Tapi kan kadang orang nih ya, Cat, satu tantangan mereka nih tidak bisa ngomong dengan artikulasi yang jelas. Orang masih kayak dengar, hah? Hah? Nah, itu artinya dia kurang jelas ya. Iya, kurang Nah, jelas. Itu tuh kadang dia tuh nervous sih, Cat. Maksudnya dia tidak langsung apa karena nervous itu jadi dia pengen cepat selesai ngomongnya kalau pas saat di Oh iya, depan buru-buru publik. jadinya. Iya, Buru, itu iya. ada tips kayak tidak dari kamu misalnya. Kalau kayak mau ngomong biar santai, biar enjoy, semuanya kayak jelas. Kalau santainya itu memang harus Yo. ya silakan. Kalau santainya itu mungkin bisa dari apa ya? Santai, percaya diri itu bisa PD sebelum itu kuncinya kita ya. latihan, kita latihan. Terus Latihan juga. ya gimana ya? Kita nih nggak tertekan apa-apa di atas itu. Kita hanya ditatap, kita jadi perhatian. Ya, berarti Tapi selepas itu saja. Lepas dari situ kita ya ngomong biasa sama aja gitu. Oke. Terus untuk habis itu clarity. Nah, clarity itu bagaimana? Clarity contohnya Clarity itu seperti kayak bagaimana sih biar kayak kamu nih nge-rap nyampein lirik-lirik kamu itu biar orang mudah dimengerti itu caranya dari kamu sendiri itu bagaimana? Entah dari gaya penulisanmu kah? Entah dari lirikalmu yaitu dari tadi penulisan juga, entah dari kamu perlu ngebaca audiensmu siapa. Soal yang kan pasti kalau kamu kayak bawain lirikmu yang berat enggak. iya. Kalau dibawain ke anak TK kan belum tentu mereka relate. iyalah, nggak mungkin lah. Ya, itu gimana tuh? Jadi Kalau soal clarity mas? kalau aku biasanya penulisan itu aku juga kalau nulis tuh biasanya prosesiku. Itu biasanya kita harus
ngelihat lingkungan juga, yaitu mencakup kenakalan lah, kekerasan apa segala macam. Itu gimana bisa mereka tangkap ya, apa yang kita lihat di lingkungan yang dilihat orang lain juga, itu yang kita tulis. Tapi kalau kayak begitu, mereka kadang inilah pasti kalau dari sesama teman kan masih ada curhat-curhat sedikit. Ya, Nah, itulah, itu tuh sering kamu ngangkat jadi materi nggak sih? bisa Bisa jadi ya. Bisa. Soalnya kalau curhatan contohnya kayak dari tongkrongan-tongkrongan Iya. gitu kan rata-rata sama tuh. Iya, Nah, kalau iya, semisal pasti dibawain, ya. oh ini pasti di luar ada yang sama juga. Iya, pasti. Ya, apalagi yang sekarang ini kan lagi rame tuh topik-topik tongkrongan tuh yang diangkat Nah, orang-orang itu, biasanya buat itu. seakan-akan nongkrong. Ini sama kayak kita sudah nih, seakan-akan kayak nongkrong. Ini nongkrong Padahal santai. lagi syuting video. Ah, ah. Oke. Lanjut ya, yang selanjutnya ini terakhir nih. Ya. Kalau bicara soal humble. Humble tuh bagaimana kalau dari seorang Icat sendiri kamu menanggapi soal itu? Humble, kalau menurut saya sendiri humble tuh ya tetap gimana ya? Untuk kamu yang sering sosok kita di atas panggung, di Iya. bawah panggung, kita tuh sebenarnya tetap sama. Nah. Cuma beda aja. Kalau di atas panggung itu mungkin kita lagi dalam mode mode jadi sumber Sebagai- perhatian, iya, jadi sumber sebagai perhatian. Jadi artisnya kita lah harus bicaranya, ya. mengentertain para audiens ini. Ah. Tapi kalau di bawah ya kita sama. Tapi kalau di atas itu yang namanya nge-rap kan kita cerita. Iya. Itu sama aja kayak nongkrong, cuma bedanya mereka nyimak. Dia main di bawah kan. Iya. Nah, itu tetap sama aja sih, kita setara semua, sama-sama belajar juga gitu. Iya. Artinya maksudnya tetap merendah juga Tetap ya. tetap merendah. Kalian mau sampai dimanapun tetap balik-balik nongkrong. Kayak Iya, gini aja. pasti tetap kayak gini lagi. pasti. Terus untuk kayak mungkin ke teman-teman juga kan kita mau sombong bagaimana sih? Kita juga susah nih pasti mau yang akan sombong kayak angkat gimana? kita nih mereka Benar, juga benar. ya Kita nggak kan? mungkin punya ini Nah, apa segala macam tanpa mereka Tanpa juga. mereka juga. Oke, itu benar sekali. Oke. Teman-teman, dari talk show ini nih keren sekali. Darah satu nih. Asik, parah. Sadap. Sedap. Oke, sekian terima kasih dari kami. Berarti kalau kita bisa simpulkan ini ya, si Icat ini nih bukannya sekedar jago tulis lirik, kalau rapper nih, bukannya sekedar jago tulis lirik, bukan hanya soal PD, kita manggung atau gimana, dan juga bukan soal kayak ini nih untuk menjadi ajang flexing. Kita berdiri jadi public speaker begitu. Jadi maksudnya si Icat juga nih dia bicarakan soal kalau kita nih harus kayak punya skill sama sering berlatih untuk Ya, jadi public benar. speaker. Dan kita juga harus merasakan di dunia itu. Ya itu. Contoh nggak mungkin jadi pemimpin kalau belum jadi rakyat. Hai, benar. Masuk. Keren. Siap, men. Sip, terus berkarya terus Icat, sukses terus. Bagaimana ke depannya di juga sini, see you on the top, men. Sukses selalu. Terima kasih. Peace out. Peace out.